Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KMD, kembali lagi bersama kami Komunitas Media Digital STI Sabili Bandung di podcast Sabili Journey. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Narasumber kita kali ini yaitu dengan Bapak Dr. Jenal Suhara MM. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, jadi sekarang tuh podcast kali ini tuh emang buat ngasih tahu ke semua mahasiswa gitu, biar semua tuh tahu ini Sabili itu pertama terbentuknya teh kapan, terbentuknya tuh bagaimana gitu Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin gitu, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya baru kali ini datang di podcastnya Sabili ya. Iya. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat dulu atas hadirnya podcast di Sabili ini. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk alat komunikasi antara mahasiswa di lingkungan internal maupun mahasiswa dengan lingkungan eksternal. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang tadi disampaikan pertanyaannya itu, bahwa kapan sih Sabili itu lahir atau hadir di meramaikan dalam dunia pendidikan tinggi ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari latar belakang sejarah, kita juga pasti ingat ada peristiwa 1998 ya, yaitu perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ya. Nah, waktu itu memang para pendiri STI Sabili ini berpikir sejak tahun 98 dan sekitar tahun 2000-an itu baru mencetuskan ide mendirikan pendidikan setara dengan D2. Oh, pertama tuh yaitu jadi hanya sekedar pelatihan untuk guru TK waktu itu. Oh, gitu. Jadi setara D2 lah gitu untuk pendidikan guru-guru TK waktu itu. Sejalan perkembangan waktu berjalan terus sampai tahun 2002 baru para pendirinya itu mendirikan Sabili. Oh, okay. Nah, para pendirinya itu tokoh-tokohnya yang pertama adalah Dr. Haji Yus Hermansyah. Yang kedua, Dr. Haji Dadang Suhairi. Okay. Nah, kemudian ada juga Pak Haji Sugiri ya. Nah, itu salah satu tokoh-tokoh yang mendukung terhadap pendirian STI Sabili pada tahun 2002. Nah, mereka itu mengajukan pengajuan proposal ke Kementerian Agama dengan mengajukan 2 prodi. Oh, Jadi pertama itu 2 prodi dulu tahun 2002, yaitu prodi pendidikan agama Islam jenjang S1 dan prodi muamalah S1 juga, yang hari ini nomenklaturnya berubah, muamalah itu menjadi hukum ekonomi syariah atau HES. Jadi 2 prodi itu berdiri pada tahun 2002. Juga sejalannya perkembangan permintaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada Sabili, akhirnya para tokoh juga mencetuskan untuk penambahan prodi, yaitu pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 itu berdiri 2 prodi lagi, yaitu prodi PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, dan PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, itu sama jenjangnya S1 juga. Nah, jadi waktu itu sampai tahun 2017 Sabili memiliki 4 prodi, semuanya jenjang S1 ya. Dan memang responnya terus meningkat, dan kita juga selalu menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Semua prodinya sudah terakreditasi. Jadi Sabili ini yang 2 prodi tahun 2002 didirikan, tahun 2005 sudah terakreditasi waktu itu. Ya, tahun 2005 sudah terakreditasi, nilainya juga B waktu itu. Kemudian juga tahun 2017 mengajukan prodi baru, 2 prodi, tahun 2019 sudah melakukan akreditasi juga, ya.
Nah, bahkan untuk tahun 2022 sudah diajukan untuk peningkatan prodi PAI, diakreditasi juga. Kemudian pada tahun 2023 juga sudah melakukan peningkatan akreditasi untuk prodi PIAUD. Nah, bahkan sesuai dengan regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, karena nanti pada tahun sekitar 2025 ada regulasi proses akreditasi yang terbaru. Nah, sehingga diharapkan bahwa untuk menyesuaikan kepada yang baru mungkin agak lama, jadi kita melakukan semua prodi dari Sabili ini melakukan proses akreditasi, baik PAI, kemudian HES, kemudian PGMI maupun PAUD, semua melakukan akreditasi di tahun 2024 supaya melakukan peningkatan yang lebih baik lagi, konsisten terhadap kualitas, ya. Karena memang akreditasi sesuai dengan perundang-undangan, ya, itu memang Undang-Undang 20 tahun 2003 ini sangat membutuhkan proses akreditasi semua prodi yang ada di perguruan tinggi. Nah, sehingga tahun perkembangan berikutnya tahun 2021, Sabili juga mengajukan proses pengajuan program S2 untuk prodi PAI. Nah, pada tahun 2021 kita mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk pendirian program pasca sarjana prodi magister pendidikan agama Islam. Sampai hari ini sudah merupakan angkatan yang keempat barangkali, ya. Angkatan keempat, jadi kita sudah melakukan 2 kali wisudawan untuk program S2. Karena kalau S2 itu lebih singkat, belajarnya hanya 2 tahun. 2 tahun paling banyak 5 semester lah mereka sudah bisa menyelesaikan. Jadi kita sudah melakukan wisudanya hampir 2 kali itu yang S2. Kalau yang S1 ini yang untuk prodi PAI dan HES ini sudah hampir ke 28. Insya Allah kita akan lakukan wisuda lagi sekitar bulan Februari lah. Itu kita akan ada wisuda yang ke-29. Ya. Nah, jadi perkembangan Sabili dari waktu ke waktu alhamdulillah sudah berkembang terus, ya. Bahkan perkembangannya bukan hanya sekedar nama prodi, karena perhatian masyarakat terhadap Sabili ternyata cukup tinggi, ya, cukup tinggi, jumlah mahasiswanya cukup banyak di Sabili, ya, cukup banyak, sehingga lembaga saat ini sedang mengembangkan tentang fisik. Sarana fisik juga kita kembangkan kan Sabili ini punya kampusnya 2, ada kampus 1 di Jalan Gagak nomor 15. Dan kampus 2-nya Jalan Soekarno-Hatta nomor 263. Nah, di kampus 1 sekarang sedang ada pembangunan kampus, ya. Insya Allah rencananya kita akan membangun 4 lantai. 4 lantai dengan yang sudah ada sebelumnya, bangunan yang gedung A ini sudah ada 2 lantai juga. Nah, gedung B yang sedang dibangun insya Allah nanti 4 lantai, ya. Kemudian juga selain fisik kami juga sedang membangun sumber daya manusia, ya. Beberapa sumber daya manusia kita sekolahkan sampai ke S3. Jadi cukup menantang lah, ya. Perkembangan ini bukan hanya sekedar prodinya, bukan hanya sekedar fisiknya, juga SDM juga kita kembangkan. Sekarang yang kawan-kawan yang sedang kuliah S3 di Universitas di Mojokerto itu hampir ada 9 orang itu S3 semua. Yang di Bandung juga sudah ada mungkin sekitar 5 orang juga ada di Bandung, di UIN, ya. UIN Sunan Gunung Jati Bandung ada sekitar 5 orang sedang menempuh S3, ya. Karena tuntutan hari ini, ya, perguruan tinggi memang tuntutannya harus sampai ke S3. Ya. Kan kalau misalnya di SMA saja, SD, SMP, SMA sudah harus S1, ya. Maka perguruan tinggi itu harusnya S2. Bahkan sebaiknya kita sedang mengejar untuk mereka yang di Sabili, dosennya mudah-mudahan bisa merata sampai mendapatkan pendidikan strata 3, doktor, ya. Nah, ini juga salah satu perkembangan yang memang sedang kita bangun untuk menciptakan kualitas pendidikan di Sabili. Di samping itu juga kita juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak, ya.
baik perguruan tinggi di Indonesia maupun perguruan tinggi yang di luar negeri. Oh, di luar negeri juga ada. Di luar negeri juga ada. Kita sudah melakukan kerjasama dengan UPI misalnya, Ya. dengan UIN, dengan seluruh perguruan tinggi PTKIS se-Jawa Barat. Kita melakukan kerjasama. Kita juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kerja kita untuk memberi fasilitas pada mahasiswa melaksanakan PKL, bisa di SD, ada di TK, ada di SMP, ada di SMA yang kita bisa melakukan kerjasama untuk pelaksanaan PKL biasa mahasiswa ya. Itu juga kita melakukan kerjasama. Kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi ya. Misalnya kita melakukan kerjasama dengan GCC ya, salah satu organisasi yang perhatikan pendidikan, posisinya di UPI Bandung itu adanya ya. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Kitab di Malaysia. Oh, di Malaysia. Kita juga sudah kerjasama baik bidang penelitian ya maupun tentang pendidikannya. Kita juga terakhir kemarin 2 kali ke Malaysia untuk melakukan kerjasama di bidang PKM. Jadi pengabdian pada masyarakat ada di wilayah di Malaysia, satu wilayah kawasan di Malaysia banyak penduduk yang non Malaysia sebutnya imigran, itu kebanyakan orang-orang Indonesia itu di sana. Nah, kemudian di sana agak kesulitan terutama dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya, kita bantu. Kemarin ke Malaysia kerjasama dengan perguruan tinggi di Malaysia. Nah, insya Allah kita juga akan melakukan kerjasama dengan Jepang. Ya, insya Allah ini akan dilaksanakan sekitar setelah Lebaran itu. Lebaran itu bulan Maret lah gitu ya. Nanti sekitar bulan Juni kita akan melakukan kerjasama dengan Jepang. Karena di Jepang ini ada salah satu peluang untuk warga Indonesia yang punya kompetensi ya di Jepang itu untuk bisa bekerja di sana di Jepang ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan kita, jadi urusan-urusan kita bisa diterima di sana untuk bekerjasama di beberapa perusahaan yang atau industri yang ada di Jepang. Ini juga salah satu kerjasamanya. Ya sebenarnya di sana banyak penawaran. Yang paling menarik itu di sana ada misalnya, tapi mungkin untuk profesi lain ya. Itu kemarin sambil dijelaskan begitu banyaknya negara Jepang membutuhkan untuk tenaga driver itu. Driver, jadi banyak sampai puluhan ribu itu butuhnya itu. Tapi mereka tidak, pendidikannya ya mungkin di bawah SMA ke bawah lah gitu ya, asal dia bisa melakukan membawa kendaraan. Syaratnya harus bisa berbahasa Jepang ya, gitu pasti. Ya. Syaratnya bisa berbahasa Jepang. Orang Indonesia salah satu yang memang terpilih karena di sana selain bisa berbahasa Jepang juga attitude-nya juga diperhatikan ya. Kalau orang yang suka memang terhadap hal-hal seperti minuman keras itu tidak terima di sana. Itu sudah bukan satu masalah tadi mereka kalau bahasa kita harus soleh lah gitu ya. Gitu ya. Nah itu juga kita bekerja sama dengan Jepang ya. Nah jadi beberapa hal yang perlu kita kembangkan di Sabili, memang mungkin saja di Sabili juga akan bisa mengembangkan bahasa Jepang ya sebagai bahasa tambahannya gitu. Oke. Begini ceritanya dari awal sampai hari ini Sabili begitu. Ya. Oke. Terus kita juga kan mahasiswa masih pada bingung nih. Pusatnya Sabili itu terletaknya di mana Pak? Kampusnya? Ya, kalau pusatnya Sabili yang menjadi pusatnya di kampus 1. Oh, di kampus yang Jalan Jaga. Jalan Jaga. Karena Jalan Jaga itu secara legal formalnya atau sudah memiliki sertifikat tanahnya memang di kampus 1. Sabili, sehingga kemarin juga kita membangun itu kita sudah berdasarkan izin-izin yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, harus ada izin segala macam, itu persyaratan untuk membangun itu ya. Jadi pusatnya memang di Jalan Gagak. Itu sekarang yang menjadi pengembangan sarana prasarana ada di Gagak gitu. Gagak gitu. Terus kan sekarang itu kemarin pas PBAK banyak dari daerah gitu kan. Nah, Sabili ini bisa merana keluar Bandung itu dari kapan Pak? Ya, memang sejak awal kita melakukan pengembangan rekrutmen mahasiswa ke daerah-daerah.
ya berdasarkan sebetulnya para penggawa atau pendiri Sabili ini yang saya sebutkan tadi memang mereka beberapa orang yang menjadi tokoh masyarakat di Jawa Barat. Oh, Ya, jadi mereka sudah dikenal di daerah-daerah. Sehingga pada saat para tokoh ini menawarkan pendidikan ke daerah-daerah itu, ya mereka diterima dengan baik. Sampai hari ini. Jadi untuk wilayah Jawa Barat dari ujung ke ujung, dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari ujung selatan ke ujung timur tuh Sabili sudah pada dikenal ya. Ini salah satu keuntungan bahwa memang Sabili sudah masyarakat di wilayah Jawa Barat. Di samping itu juga bukan hanya Jawa Barat sasarannya, juga mengembang ke daerah-daerah yang lain. Di kita ada yang dari Jawa Timur, ada yang khususnya di Madura ya. Di Madura, kemudian ada yang dari Jawa Tengah gitu ya. Itu juga ada yang ke kita. Bahkan ada yang dari Lampung. dari Lampung juga ada ya? Dari Lampung juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Lampung. Kemudian dari Palembang gitu itu juga ada. Jadi memang di Indonesia ini sebetulnya seperti perguruan tinggi agama Islam Sabili ini memang sangat dibutuhkan karena salah satu pendidikan yang menjadi keutamaan manusia untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik ya harus ada keutuhan antara ilmu agama dengan ilmu dunia ya, harus ada keseimbangan. Kita juga kan tidak boleh misalnya kita memiliki ilmu agama yang tinggi tapi ilmu dunianya kurang, nanti banyak hal yang bisa terjadi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama salah dalam penerapannya di dunia. Atau sebaliknya ilmu dunianya bagus, sudah baik ya, tapi ilmu agamanya tidak begitu menguasai, itu juga bisa salah ya. Karena tujuannya di Sabili ini berharap sesuai dengan visinya, kita ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, mereka bisa selamat dunia akhirat kan gitu ya. Harapannya seperti itu gitu. Nah, Bapak di Sabili udah berapa tahun? Saya di Sabili sejak tahun 2005. Oh, 2005. Sampai hari ini mungkin sudah kurang lebih ada Dan 19 tahun ya. 19 tahun. Nah, nanti tahun depan sudah 20 tahun saya. Sekarang mengampu mata kuliah apa, Bapak? Saya di Sabili ini karena saya backgroundnya adalah pendidikan. Jadi saya di Sabili ini mengambil kompetensi keilmuannya saya pendidikan. Jadi banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya strategi belajar mengajar, pengembangan kurikulum ya. Nah, kemudian ada metode dan strategi pembelajaran. Saya kemudian mengajarnya di beberapa prodi ya. Saya home base-nya itu sekarang ada di program pasca. Nah, tapi dasarnya saya asalnya dasar home base-nya di PAI. Tapi saya juga mengajar di PGMI, saya ngajar juga PIAUD gitu ya. Nah, ngajar juga di PASA gitu. Itulah yang memang karena di Sabili ini dari 5 prodi, 4 prodinya program pendidikan. Ya, program pendidikan. Ya, yang satu adalah hukum ekonomi syariah gitu. Ya. Oke. Ya. Tadi IPA, coba lihat itu masih jalan nggak? Ntar di-cut masih. Udah berapa menit? 18.46. Oke, kembali lagi. Tadi udah disinggung bahwa kita Sabili ini akan bekerja sama gitu dengan Jepang. Salah satu kerjasama ini tuh kita nih di mahasiswa Sabili itu terus ke Jepang, itu contoh pekerjaannya tuh apa, Pak? Nah, Yang memang di beberapa tawaran yang ada di pihak Jepang ya, kalau lulusan Sabili itu ada juga sebagai pengajar. Ya, pengajar di sana ada warga negara Indonesia ya yang
sedang berada di Jepang, itu kita bisa melakukan pembimbingan pada anak-anak orang Indonesia yang ada di Jepang, ya. Nah, dan kalau kita punya kemampuan lebih, kita sebenarnya bisa memberikan di sana itu kita banyak diterima dari untuk merawat yang orang tua atau istilah di Indonesia namanya panti jompo gitu ya. Jompo ya. Nah, jadi orang Jepang itu kalau sudah tua banyak dititipkan di panti jompo oleh kita. Nah, itu perlu sentuhan daripada secara pelayanan pada orang-orang yang jompo itu butuh juga orang yang punya keahlian dalam memberikan motivasi ya, gitu. Tapi mungkin ini juga layanannya tidak, karena ada beda budaya ya. Ada beda budaya, mungkin juga salah satunya hanya sekedar mereka memberikan layanan saja, tidak dalam hal yang lebih spesifik ya. Nah, tapi yang pasti di sana ada bidang pendidikannya, yaitu memberikan layanan pendidikan pada anak-anak Indonesia yang ada di Jepang. Ya, gitu. Ada sangkut pautnya dengan syariahnya nggak Pak? Kalau di Jepang itu? Menyangkut dengan syariahnya, kayaknya sepertinya tidak terlalu mendetil ya. Kepada syariah, mereka kebanyakan masalahnya masalah motivasi. Motivasi di sana ya. Motivasi tidak terlalu syariah karena budaya Jepang dengan kita berbeda ya. Budaya di sana juga banyak perawat-perawatnya itu urusan-urusan keperawatan dari Indonesia ya. Nah, kebetulan saya juga aktif di perguruan tinggi yang lain, di Sekolah Tinggi Kesehatan di Bandung. Nah, salah satu mahasiswa banyak juga yang bekerja di Jepang. Jepang. Nah, kita juga insya Allah nanti kita juga akan bisa bekerja sama dengan di wilayah Arab ya. Bisa ke Arabnya ya, bisa ke beberapa daerah di sana. Ya, asal kita memang ada kemauan. Nah, kalau di sana beda lagi, bahasa yang dituntutnya bahasa Arab. Nah, ini juga menjadi tuntutan para mahasiswa kalau ingin kerja di wilayah Jazirah Arab, dia harus mampu bahasa Arab ya, bahasa Arab gitu. Oke, yang terakhir pesan dan pesan-pesan Bapak buat mahasiswa Sabili di seluruh daerah Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat, boleh Pak? Baik, pesan saya kepada para mahasiswa dari seluruh wilayah ya yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, bahwa perkembangan zaman saat ini ya yang begitu cepat ya, apalagi diimbangi dengan teknologi, maka saya himbau kepada mahasiswa Sabili juga harus mampu untuk mengikuti perkembangan itu ya. Baik perkembangan teknologi maupun pengembangan ilmu pengetahuannya, karena tidak cukup kita memiliki ilmu pengetahuan tanpa dengan teknologi, itu nanti akan timpang. Jadi harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi, ditambah yang pokoknya adalah tentang agama ya. Di agama juga sangat penting, karena tadi yang saya sampaikan bahwa mahasiswa Sabili diorientasikan visinya untuk bisa berguna untuk dunia dan akhirat ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itu kelebihannya Sabili ya. Beda dengan perguruan tinggi swasta yang lain. Nah, di kita ini kan ada perguruan tinggi swasta umum, ada perguruan tinggi swasta agama Islam ya. Itu bedanya. Nah, kemudian juga berharap bahwa seluruh kompetensi yang diajarkan di Sabili dipelajari, diamati ya, dihayati, diimplementasikan dengan baik, supaya kita benar-benar mahasiswa Sabili atau alumni Sabili bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, berharap seperti itu sehingga kuliah supaya bisa lebih bermanfaat, dia berkuliah dengan serius gitu ya, dengan baik ya. Apalagi sekarang tuntutannya itu perguruan tinggi swasta itu ya IP-nya itu harus lebih dari 3. Kalau mahasiswa tidak dengan serius, tidak dengan sungguh-sungguh belajarnya, maka ini akan merugikan sendiri. Nah, saya himbau bahwa supaya berkegiatan akademik maupun non akademik di Sabili supaya lebih diperhatikan dengan serius gitu ya, supaya hasilnya juga sangat berkualitas lah begitu. Cukup Pak.
Baik, oke, terima Oke, kasih. terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk mengisi materi pada hari ini, dan makasih juga buat informasi yang sangat berkesan sekali gitu. Jadi Baik. semua mahasiswa Sabil itu tahu gitu pertama munculnya Sabil itu kapan gitu kan Iya, Pak. iya. Gitu. Terus ada informasi juga tadi teman-teman bahwa disinggung sama Bapak bahwa wisuda selanjutnya yang ke-29 itu di Februari. di Februari itu. Insya Allah teman-teman. Februari. Oke. Nanti pasti diinfokan lagi di media sosial Sabili, jadi stay tune terus. Gitu aja Bapak. Ya, baik, Terima terima kasih. kasih. Ya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, semoga.